Halo, saya Amira Sabiahanin, 14415012. Aku Atsila Fitri Malik, 144-16020. Halo, saya Elizabeth Pramudita, 144-16051. Dalam mengambil keputusan, konsumen dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah motivasi mengacu pada proses yang mendorong seseorang untuk memiliki perilaku tertentu. Dari perspektif pemasaran, motivasi terjadi ketika terdapat kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh konsumen. Menurut model homeostasis, seseorang selalu ingin mencapai kondisi equilibrium, yaitu kondisi ketika tidak ada kebutuhan yang lebih menonjol. Bagaimana kita dapat mengklasifikasikan kebutuhan konsumen? Salah satu teori yang terkenal adalah hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyatakan bahwa terdapat suatu urutan dalam pemenuhan kebutuhan. Konsep lain terkait motivasi pada perilaku konsumen adalah afeksi. Afeksi adalah respon emosional seorang konsumen terhadap suatu produk. Banyak aktivitas pemasaran yang berusaha untuk mengaitkan produk dengan afeksi tertentu yang disebut dengan emotional marketing. Bagaimana contoh penerapan konsep motivasi dalam pemasaran? And my daughter. Well, that sounds good. And then, And I can think. well, that sounds like a good plan. Don't you think? Yeah. Let's see what happens. Volvo mempromosikan fitur keamanan pada mobil seri XC60 melalui sebuah iklan yang berjudul Moments. Volvo memanfaatkan teori hierarki kebutuhan Maslow dalam pembuatan iklan tersebut. Kebutuhan yang disorot adalah kebutuhan akan rasa aman. Volvo menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat berakibat fatal bagi pengemudi, penumpang, dan orang di sekitar. Untuk menambah dramatisasi, Volvo menggambarkan bahwa kecelakaan dapat mengubur cita-cita seorang gadis kecil. Dengan demikian, Volvo dapat membangkitkan emosi-emosi tertentu dalam diri konsumen yang kemudian menjadi motivasi untuk membeli mobil XC60. Yang kedua adalah lifestyle. Lifestyle merupakan gambaran pola konsumsi seseorang terkait bagaimana ia menghabiskan waktu dan uangnya yang dirasa penting untuk memperjelas identitas sosial seseorang tersebut. Sebagai seorang marketers, perlu memperhatikan ketiga hal berikut ini. Yang pertama, berapa banyak waktu yang seorang habiskan untuk melakukan apa yang mereka sukai, apa yang seorang lakukan di waktu senggang mereka, serta bagaimana mereka membelanjakan uang mereka. Secara umum, produk, person, dan setting berkombinasi mengekspresikan lifestyle. Hal ini dapat dimanfaatkan pada strategi produk complementary dan co-branding. Juga untuk mengetahui psikografi seseorang melalui keempat aspek berikut ini. Psikografi juga bisa didekati dengan metode EIO. Menggunakan data dari sampel besar, pemasar membuat profil pelanggan terhadap aktivitas dan pola penggunaan produknya. Langkah pertama dalam analisis ini adalah menentukan segmen mana yang menghasilkan lebih banyak pelanggan untuk produk tertentu sesuai dengan konsep 80/20. Psikografi juga bisa didekatin dengan metodologi International First untuk mendapatkan wawasan konsumen lebih dalam di berbagai negara. Ia menyajikan kerangka kerja spesifik negara berdasarkan perbedaan budaya, baik antara sikap maupun perilaku mereka. Berikut merupakan contoh dari Japan First, juga UK First. Hari ini kita akan berkenalan dengan Ana. Saat ini, Ana kebingungan karena tidak tahu apa kegiatan yang ingin ia lakukan seminggu ke depan. Nah, hal ini berkaitan dengan value. Karena aktivitas yang Ana pilih untuk menghabiskan waktunya berkaitan erat dengan value yang Ana bawa. Lantas, value itu apa sih? Value atau nilai adalah keyakinan bahwa suatu kondisi lebih disukai dibandingkan sebaliknya. Nilai-nilai yang mendasar seringkali mendorong motivasi seorang konsumen. Nilai-nilai tersebut pun memiliki peran penting bagi konsumen dalam memutuskan kegiatan yang lebih mereka sukai. Konsumen membeli banyak produk dan layanan karena mereka percaya bahwa produk itu dapat membantu untuk mencapai suatu nilai mereka yang berkaitan dengan tujuan.
Dua orang dapat mempercayai dan menunjukkan perilaku yang sama, misalkan sama-sama vegetarian. Tetapi, sistem kepercayaan yang mendasarinya mungkin sangat berbeda, misalkan karena aktivisme hewan ataupun karena masalah kesehatan. Lingkungan mengkarakterisasi setiap budaya berdasarkan nilai yang dipilih oleh anggotanya. Oleh karena itu, dapat dilakukan identifikasi nilai-nilai inti atau core value yang bersifat general yang melambangkan secara unik suatu budaya. Misal, nilai-nilai seperti kebebasan, kemudahan, dan materialisme erat kaitannya dengan budaya Amerika Serikat. Menurut kalian, kalau Indonesia itu apa? Nah, pas banget nih Ana, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur value tersebut. Yang pertama, The Rockich Value Survey. Terbagi menjadi dua, instrumental value dan terminal value. Instrumental value adalah aksi atau perilaku yang kita butuhkan untuk mencapai goals atau terminal value. Sedangkan terminal value adalah representasi dari goals yang ingin dicapai. Akan tetapi, metode ini sudah jarang digunakan karena lingkungan saat ini berubah menjadi semakin kecil dan kecil sehingga terdapat mikrokultur di dalam kultur atau budaya. Selanjutnya adalah the list of value yang mengidentifikasi segmen konsumen berdasarkan value yang mereka pilih. Setiap value didiferensiasi untuk perilaku yang berbeda. Metode ini merupakan hasil pengembangan dari Rockich Value, Maslow Hierarchy of Value, serta beberapa penelitian kontemporer terkait lainnya. Selain itu, pemasar juga dapat memanfaatkan metode The Means and Chain Model. Metode ini mengasumsikan bahwa seseorang akan mengkaitkan suatu atribut pada produk tertentu secara tidak langsung kepada terminal value yang mereka miliki. Mari kita coba. Pasti kalian tahu kan produk Diet Coke? Produk minuman bersoda dengan kadar gula yang lebih rendah. Kita mulai dari atribut yang terbagi menjadi dua, yaitu konkret dan abstrak. Konkret atribut berupa bentuk bulat dari kaleng, merupakan minuman bersoda, dan apabila kaleng sudah dibuka, maka tidak dapat ditutup kembali. Abstrak atribut, minuman ini nikmat dan manis serta kaleng mudah untuk dibawa. Functional consequence, meminum minuman ini membantu saya menghilangkan dahaga serta rasa mendingin tubuh saya di hari yang sangat panas. Psychosocial consequence, fakta bahwa saya meminum Diet Coke merupakan sinyal untuk orang lain bahwa saya suka minuman bersoda tetapi rendah gula. Bagian value, saya menghindari minuman bersoda pada umumnya dan memilih Diet Coke untuk membantu saya mempertahankan tubuh saya agar lebih sehat dan Ini kami bakal melakukan sosial eksperimen pada 9 mahasiswi ITB untuk membandingkan produk parfum dari dua brand yang berbeda. Produk pertama berasal dari brand The Body Shop, sebuah perusahaan yang memproduksi produk body care yang tidak hanya mengedepankan kualitas produk, tetapi juga menjunjung tinggi sustainability dan juga against animal cruelty testing. Produk yang hari ini kami sajikan kepada responden adalah produk parfum dengan ukuran 100 ml dan harga Rp175.000. Produk yang kedua berasal dari perusahaan Bath and Body Works, merupakan perusahaan yang bergerak untuk body care dengan berfokus pada pengemasan yang fun dan juga kualitas yang tinggi. Bath and Body Works sendiri memiliki produk di ukuran 100 ml dengan harga sebesar Rp121.000. Itu tuh kayak lebih smooth banget, kayak enak banget. Kurang smooth. Kalau aku suka yang ini pertama. Oh, juice. Ya. Ini. Yang pertama. Soalnya lebih menarik aja lebih tahu, oh emang strawberry aja gitu. Nah, emang kayak satu aku lihat baunya kan yang sweet yang strawberry. Tetap yang pertama. Kenapa gitu? Nah ya dia klaim kayak gitu kan berarti sekalian apa ya, sekalian kayak mengajak orang-orang juga untuk mencintai dirinya kayak. Tetap yang kedua. Yang kedua. Untuk
mengedepankan kualitas kan harus ya tentu ya harus punya kualitas kita juga pakai. Nah itu kayak kualitas kepuasan konsumen kan itu hal utama dari sebuah brand di sebuah perusahaan. Jadi kan harus kualitas harus utama. Itu karena dia lebih memilih kualitas juga. Jadi ya yang kedua Nah, kalau di Body Shop ya. Nggak ada yang pertama. Tetap di Body Shop ya. Kenapa dia? Bisa ada dua. Satu jalan bisa jadi dua. Oh enggak. gimana? Satu jalan bisa dua, satu untuk badan kita, satu untuk environment. Mau lebih suka bau yang buah sih. Karena kayak suka moral mereka sama pasti hewan. Berdasarkan social eksperimen yang telah kami lakukan, kami memperoleh kesimpulan bahwa value yang ditawarkan oleh suatu produk mempengaruhi keputusan akhir konsumen dalam memilih produk. Hal tersebut dapat dilihat dengan grafik berikut bahwa terdapat perubahan preferensi konsumen sebelum dan sesudah mengetahui value dari produk tersebut. Pada eksperimen ini, terdapat responden yang mengubah pilihannya setelah ia mengetahui value yang diberikan oleh setiap produk. Hal ini terlihat pada salah satu responden yang pada awalnya memilih produk karena kemasannya yang simpel, berubah ke produk lain setelah mengetahui bahwa value pada produk lain tersebut sesuai dengan value yang dia bawa. Dalam hal ini adalah kualitas. Selain itu, terdapat pula responden yang tidak merubah pilihannya, tapi alasan dalam pemilihannya yang berubah. Hal ini disampaikan ketika telah mengetahui value yang dibawa oleh setiap produk. Jadi, perusahaan perlu memperhatikan value yang dibawanya dan menyelipkannya kepada produk yang akan ditawarkan ke target pasar yang dituju. Hal itu harus dikomunikasikan secara efektif agar value yang diberikan oleh perusahaan dapat tersampaikan dengan baik ke target pasar, sehingga dapat meningkatkan penjualan ataupun customer relationship.